あなたみたいな強い男の人が好きなの。何してもだと。Halo minasan, selamat datang di channel Komiki Nime. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini, Mimin mau menceritakan anime Jepang yaitu Orient. Anime ini menceritakan tentang Jepang pada era Sengoku yang masih terpecah-pecah, di mana banyak manusia masih tunduk dan menyembah para oni atau iblis. Sekitar 150 tahun sebelum era Sengoku, terjadi peperangan dahsyat antara iblis dan samurai. Samurai merupakan satu-satunya kelompok yang dapat melawan iblis. Namun, pada peperangan itu, iblis berhasil mengalahkan para samurai. Masyarakat kemudian tunduk di bawah kekuasaan iblis dan mengeluarkan stigma bahwa samurai adalah orang-orang rendah serta hina. Walaupun begitu, masih ada kelompok samurai yang masih melawan kekuasaan iblis. Para samurai atau bushidan masih berjuang sampai saat ini. Cerita ini berfokus pada dua orang pemuda yang masih memegang janji kecilnya masing-masing, yaitu Musashi dan juga Koshiro Namegaki. Mereka berdua berjanji demi menjadi samurai terkuat dan mengembalikan nama baik samurai yang telah tercoreng. Karena saat iblis berkuasa, para samurai telah difitnah dan dianggap sebagai penjahat. Demi mengembalikan nama baik samurai yang tercoreng, mereka berdua bertekad untuk menumpas seluruh iblis yang ada di muka bumi. Bagaimanakah perjalanannya? Akankah dua pemuda ini sanggup mengembalikan nama baik samurai dan membasmi seluruh iblis yang ada di muka bumi? Mari kita mulai ke ceritanya. Cerita dimulai diperlihatkan kota Tatsuyama yang sangat damai. Kota ini sudah ditaklukkan oleh para iblis. Penduduknya pun patuh dan menyembah para iblis yang mereka agungkan. Bahkan ia menganggap Kishin adalah dewa baik yang melindungi mereka. Ceritanya pun diturunkan kepada anak cucu mereka tentang dewa Kishin. Namun dua orang pemuda yang masih menggunakan akal sehat mereka bahwa Kishin adalah iblis yang sangat jahat. Keluarga mereka tidak terpengaruh akan dewa Kishin yang menjaga kedamaian negeri mereka. Seorang pemuda bernama Musashi, ia sedang menempuh pendidikan untuk menjadi seorang penambang. Penambang merupakan salah satu pekerjaan yang diimpikan oleh masyarakat itu. Masyarakat berpikir jika menjadi penambang bisa menghidupi keluarga mereka dan bisa menjaga perdamaian negeri mereka. Musashi nampaknya masih memegang cita-citanya dan janji lamanya. Ketika usianya 5 tahun, ia memiliki seorang sahabat bernama Koshiro. Koshiro adalah keturunan samurai. Semasa umur 5 tahun, Musashi dan Koshiro sering berlatih teknik samurai bersama. Selain itu, ayah Koshiro sering menceritakan tentang sejarah samurai dan pertarungan melawan iblis. Hal itu ternyata membawa pandangan kepada Musashi dan juga Koshiro untuk menjadi samurai pada masa depan, sekaligus mengalahkan para iblis. Tetapi Musashi menyembunyikan keinginannya untuk menjadi samurai, agar tidak dikucilkan dan dijauhi oleh masyarakat. Bahkan ia dikenal sebagai penambang terbaik di sana. Sementara Koshiro sebagai keturunan samurai, kini ia dikucilkan dan dibenci oleh masyarakat. Keesokan paginya adalah upacara pelepasan siswa lulusan sekolah penambangan. Mereka akan memasuki gunung. Para penambang baru akan masuk ke dalam kuil dan melayani iblis. Musashi yang merupakan kandidat penambang juga akan mengikutinya. Sehari sebelum pelaksanaan upacara ini, Musashi menemui sang sahabat yaitu Koshiro. Dalam pertemuan kedua sahabat lama ini justru terjadi perdebatan. Koshiro tidak percaya bahwa Musashi masih ingin menjadi samurai. Salah satu alasan yang menyebabkan Koshiro mengatakan hal itu bahwa Musashi tidak pernah berani untuk mengatakan cita-citanya secara langsung. Walaupun Musashi bertengkar, tetapi Koshiro berharap Musashi dapat hidup normal, seperti orang lain pada umumnya. Tidak seperti Koshiro yang dibenci oleh masyarakat karena memiliki darah keturunan samurai. Karena buru-buru, barang milik Musashi terjatuh di rumah sahabatnya itu. Koshiro yang membaca catatan pelatihannya selama di sekolah penambangan, ia mengerti bahwa selama ini Musashi masih bertekad untuk menjadi samurai terkuat.
Koshiro pun akhirnya menyusul Musashi ke gunung. Sementara Musashi yang masuk ke dalam kuil tambang di gunung bersama siswa lainnya. Barang-barang mereka semua disita sebelum masuk. Di sana ia melihat sendiri bahwa para iblis tidak seperti yang dipikirkan oleh semua orang di negeri itu. Iblis memperlakukan para penambang sebagai budak. Bahkan iblis tidak segan-segan menyakiti dan memakan para penambang yang tidak patuh dan lemah untuk bekerja. Musashi yang kesal kemudian ia melakukan perlawanan kepada iblis dan membuatnya kewalahan. Di sana ia mengingat masa kecilnya bersama sahabatnya itu. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba Koshiro datang dengan motor Kitetsu menerobos masuk dan membantu Musashi. Tak lupa Koshiro membawa senjata kebanggaannya, lalu kedua sahabat itu akhirnya bertarung bersama-sama melawan iblis di penambangan. Bahkan Koshiro dibuat terkagum akan kehebatan Musashi. Namun, di saat bersamaan Dewa Iblis turun ke wilayah itu. Musashi dan Koshiro menghampiri di mana iblis itu mendarat dengan menaiki Kitetsu sambil menghajar para iblis yang menghalangi mereka. Di tengah perjalanan Musashi tampak senang karena bisa menepati janjinya untuk menjadi samurai bersama sahabatnya itu. Namun tidak dengan Koshiro. Ia terlihat tampak murung dan masih meragukan apa yang mereka jalani sekarang. Rupanya semangatnya untuk mengalahkan para iblis menghilang. Bahkan Koshiro tidak tertarik lagi untuk menjadi samurai. Mendengar hal itu, Musashi terus berusaha untuk meyakinkan Koshiro agar tidak membuang mimpinya itu. Sesampainya di mana sinar merah itu mendarat, mereka bertemu dengan iblis Kishin yang berbentuk anak ayam yang tampak lemah. Musashi langsung menyerang iblis Kishin hingga terbelah dua. Koshiro menganggap bahwa itu semua sudah berakhir. Namun tiba-tiba, tubuh Kishin bergenerasi, menyatu kembali. Bahkan mereka berdua bingung memikirkan cara untuk membunuh iblis Kishin. Lalu dari kejauhan beberapa pengikut iblis Kishin membawa persembahan yaitu biji tembaga untuk makanannya. Kemudian iblis Kishin memakan biji tembaga dan seketika tubuhnya membesar berubah menjadi iblis sesungguhnya. Iblis itu bernama Kishin Engoku Tengu. Setelah 5 tahun, akhirnya iblis Kishin Tengu menampakkan wujud aslinya yang sangat besar dan mengerikan. Mereka lalu mencoba untuk kabur menghindar. Namun, injakan kaki Kishin menghancurkan tanah hingga membuat Koshiro dan Musashi terlempar cukup jauh. Koshiro menyarankan agar mereka berdua mundur dahulu. Namun Musashi tidak sadarkan diri akibat serangan telak yang mengenai mereka berdua. Koshiro mulai panik atas situasi saat ini. Kemudian iblis Kishin tampak marah dan mengambil pedang Koshiro untuk dimakan olehnya. Namun Koshiro enggan memberikan pedang itu walaupun para pengikut Dewa Kishin menyarankan untuk melepaskannya agar mereka selamat. Tetapi Koshiro tetap mempertahankan pedang itu. Walaupun tubuh Koshiro dilempar ke sana kemari, ia tetap enggan memberikannya. Bukan tanpa sebab. Ayahnya pernah berkata kalau pedang adalah harga diri dari samurai. Pedang itu juga pemberian ayahnya yang sangat berharga. Ia sudah berjanji untuk menjaga pedang itu. Namun, tubuh Koshiro tidak mampu menahan amukan iblis Kishin dan pedangnya pun berhasil diambil dan dimakan. Musashi yang mulai sadar seketika memanjat dan menyerang tubuh Kishin untuk mengambil pedang yang ada di dalam tubuhnya. Karena Musashi tahu kalau pedang sahabatnya adalah pedang yang sangat berharga. Ia tak akan membiarkan sesuatu yang berharga dari sahabatnya itu hilang begitu saja. Musashi terus-menerus mencoba menghancurkan tubuh Kishin. Pengalaman menjadi penambang akhirnya membuahkan hasil. Seketika tubuh Kishin berlubang dan Kishin pun pingsan. Musashi akhirnya bisa mengambil pedang yang dimakan itu hingga membuat Koshiro sangat terharu. Akhirnya Koshiro termotivasi untuk melanjutkan tekad menjadi seorang samurai terkuat dan membasmi semua para iblis. Mereka berencana membuat kelompok Bushidan atau kelompok samurai lagi. Setelah itu, para pengikut Kishin berteriak kalau kelompok Bushidan mendekat ke arah mereka berdua, diiringi dengan suara gemuruh batu berjatuhan. Terlihat dari kejauhan nampak benteng kastil bergerak dan menerjang benteng kota. Lalu kemunculan samurai bersenjata lengkap sambil mengendari Kitetsu datang ke arah mereka berdua.
Beberapa pasukan mengeluarkan samurai dan menghancurkan pembatas iblis Kishin yang membentengi iblis itu. Musashi dan Koshiro terkejut melihat kedatangan kelompok samurai itu. Mereka adalah Bushidan atau kelompok samurai dari kuil Takeda. Kemudian Musashi dan Koshiro didatangi oleh pemimpin dari kelompok kuil Takeda tersebut. Pemimpin itu menyuruh mereka berdua untuk segera mundur dan meninggalkan tempat itu. Ia menyuruh menyerahkan sisanya kepada kelompok mereka. Pemimpin itu menganggap kalau Musashi dan Koshiro adalah pengganggu yang akan mengganggu pekerjaan mereka. Mendengar hal itu, Musashi mengatakan kalau mereka berdua adalah samurai yang telah melubangi dan mengalahkan iblis Kishin tersebut. Pemimpin yang mendengar hal itu seketika tertawa dan menunjuk ke arah iblis Kishin yang ternyata masih hidup. Musashi dan Koshiro sangat terkejut apa yang dilihatnya. Rupanya iblis Kishin telah pulih karena beregenerasi atas lukanya itu dengan kemampuannya. Lalu pemimpin itu menjelaskan kalau iblis Kishin tidak akan kalah semudah itu. Kemudian para samurai segera mengevakuasi para penambang yang ada di sana. Koshiro pun mengajak Musashi untuk pergi ke tempat yang aman karena iblis Kishin saat ini dalam kondisi yang sangat prima. Ia membentengi dirinya dengan kobaran api yang sangat besar. Namun Musashi menolaknya karena ia tak ingin pencapaian pertamanya mengalahkan iblis Kishin direbut oleh kelompok samurai itu. Musashi yang sangat keras kepala, ia pun menerobos kobaran api ke medan pertempuran untuk mengalahkannya. Ia tak ingin pencapaian pertamanya direbut begitu saja, karena impiannya dan ambisinya menjadi seorang Bushidan terkuat. Musashi bertekad akan melalui rintangan itu semua, walaupun nyawanya menjadi taruhannya. Di sisi lain, tampak anggota para samurai sedang memperhatikan pertarungan Musashi. Ia menganggap bahwa pertarungan Musashi masih berantakan. Walaupun Musashi memiliki teknik samurai pedang tertentu. Kemudian, pemimpin kuil Takeda datang menyaksikan pertarungan Musashi dari kejauhan. Ia pun mengatakan kalau mereka adalah anak-anak yang disuruh untuk menjauh, namun mereka masih melanjutkan pertarungannya. Salah satu bawahannya menyarankan untuk mengabaikan para bocah itu dan membiarkannya. Pemimpin itu yang bernama Takeda Naotora menjawab bahwa mereka harus menyelamatkan semua orang yang ada di kota itu. Karena itulah tugas dari kelompok Bushidan untuk mengambil alih dunia manusia dari genggaman para iblis. Takeda juga tertarik akan kegigihan Musashi. Musashi yang mulai kesal akan iblis itu karena iblis itu terus-menerus beregenerasi tubuhnya, sementara Koshiro hanya bisa melihat tanpa berbuat apa-apa. Di sisi lain, para pasukan Bushidan yang mulai kesal akan kelakuan Musashi, ia pun menarik Musashi sampai ke atas. Di sana Takeda menyuruh Musashi untuk menyerah saja. Ia juga dibuat heran mengapa Musashi terobsesi sekali ingin mengalahkan iblis Kishin sampai rela membahayakan nyawanya sendiri. Lalu Musashi menjawab kalau semua itu ia lakukan demi menggapai impiannya, yaitu menjadi Bushidan terkuat dan menumpas para iblis. Mendengar hal itu, Takeda mengatakan jika Musashi terlalu naif dan terlalu gegabah melawan iblis Kishin sendirian. Padahal para pasukan yang begitu banyak pun tak bisa mengalahkannya. Ia juga bertanya bagaimana Musashi mengalahkan iblis Kishin, sementara tubuh Kishin terus-menerus beregenerasi. Namun Musashi tak menghiraukannya. Dengan kekuatannya sendiri, Musashi melepaskan ikatan yang mengikatnya. Dengan tekad yang kuat, Musashi turun dan mencoba mengalahkan iblis itu sendirian lagi. Akhirnya Takeda menyerah dan membiarkan Musashi bertarung melawan iblis Kishin itu sendirian. Serangan terkuat Musashi justru menghancurkan formasi kelompok Bushidan, sementara Koshiro masih kesal dengan dirinya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Seketika para bawahan Kishin mengatakan kalau para Bushidan ingin menyerang inti tanduk yang ada di tubuhnya. Ia pun mencari tahu tentang inti itu. Saat Musashi akan menyerangnya, lalu Koshiro memberitahukan kepada Musashi kalau tanduk itu adalah kelemahannya. Ia harus menghancurkannya, dengan begitu iblis itu tak akan bisa bangkit kembali. Mendengar hal itu, Musashi nampak senang dan langsung menyerang inti tanduk itu. Namun bukannya tanduk itu hancur, malah senjata milik Musashi yang hancur karena senjatanya terlalu lemah. Iblis Tengu langsung mengeluarkan semburan api untuk membunuh Musashi. Untungnya Takeda datang dan mengambil mangsanya dengan menebas tanduk Tengu menggunakan pedangnya. Seketika tanduk itu patah dan iblis pun hancur tak tersisa. Musashi yang melihat hal itu seakan kesal dan tak bisa menerima begitu saja.
Demi menghibur Musashi, Takeda memberikan kristal ungu sambil mengatakan ia harus mencari sendiri iblis itu dan berusahalah untuk melampaui dirinya. Saat malam hari, Koshiro mencari tahu tentang batu permata pemberian Takeda. Dan secara tak sengaja Musashi melihat sesuatu dari dalam batu kristal itu. Ia juga menemukan simbol Aki di batu tersebut. Nampaknya batu itu bukanlah batu sembarangan, hanya para pejabat dan orang tertentu yang memiliki batu tersebut. Tiba-tiba Koshiro teringat sesuatu saat melihat Musashi berpose. Ia pun langsung membuka gulungan milik ayahnya. Di sana, Koshiro menemukan gambar seperti Musashi berpose saat ini. Lalu Musashi menganggap bahwa benda itu untuk mencari keberadaan iblis Kishin. Karena sebelumnya Takeda menyarankan untuk mencari keberadaan iblis buruannya itu sendirian. Sepertinya Koshiro belum yakin akan hal itu. Mereka pun terus membaca gulungan itu untuk mencari informasi lebih lanjut. Dari gulungan itu mereka mengetahui kalau dewa iblis yang ada di seluruh negeri sebanyak 100 dan juga nama-nama dewa iblis itu terukir di sana. Mengetahui kalau dewa iblis masih sangat banyak, Musashi pun bersemangat. Ia tak akan membiarkan dewa iblis direbut oleh kelompok Bushidan lain. Di gulungan itu juga dijelaskan tugas Bushidan yang sebenarnya, yaitu bersatu serta melindungi manusia dan membebaskannya dari cengkeraman para iblis. Dengan begitu, negeri yang terpecah akan bersatu kembali. Mengetahui hal itu, Musashi pergi menemui Takeda yang berada di kota. Ia mengatakan sudah mengetahui tugas Bushin yang sebenarnya dan juga Musashi menantang Takeda. Ia berkata bahwa dirinya yang akan menumpas para iblis terkuat yang belum dikalahkan hingga saat ini. Dan juga ia akan mempersatukan serta mewujudkan impian besar para samurai yang belum berhasil diwujudkan oleh siapapun selama 150 tahun. Keesokan harinya, kelompok guild Takeda meninggalkan kota Tatsuyama yang kembali damai. Begitupun juga dengan Musashi dan Koshiro yang akan memulai petualangan mereka untuk menjadi Bushidan terkuat dengan menumpas para iblis yang sudah lama memperbudak seluruh penjuru negeri. Teman-temannya pun mengantar dan menyemangati kepergian mereka berdua. Akhirnya mereka berdua berangkat dengan mengendarai Kitetsu. Di tengah perjalanan, Musashi berkata bahwa ia sangat bersyukur telah bertemu Koshiro dan juga ayahnya. Karena tanpa mereka mungkin Musashi tak akan mempunyai impian besar seperti sekarang. Malah ia akan menjadi penambang seumur hidup di kota Tatsuyama. Perjalanan demi perjalanan mereka lalui dengan semangat. Bahkan kehidupan mereka berdua pun mempunyai slogan, yaitu hidup dengan rukun. Tak lupa ia beristirahat sejenak untuk makan dan juga melakukan hal-hal kecil lainnya agar perjalanan mereka dalam kondisi yang sangat prima. Namun kerukunan itu tak bertahan lama. Saat hari ke-7 mereka berdua yang sudah kehabisan bekal, Musashi mulai rewel dan menyalahkan Koshiro karena tidak membawa bekal yang banyak untuk perjalanan mereka. Koshiro yang mulai kesal dengan rengekan Musashi, ia mengatakan kalau Musashi anak yang manja dan tidak mandiri. Saat meninggal ayahnya, Koshiro bisa hidup mandiri, berbeda dengan Musashi yang hidup santai di asrama penambangan. Musashi yang bingung kekuatan apa yang Koshiro miliki. Ia pun menunjukkan kekuatannya untuk bertahan hidup, yaitu mencari makanan untuk dikonsumsi. Di sisi lain terlihat seorang wanita cantik yang sedang bermain air di samping sungai. Sementara Musashi yang mulai kesal akan ejekan Koshiro, ia pun meninggalkan Koshiro ke tempat lain untuk mencari ikan yang lebih besar agar menunjukkan kepada Koshiro bahwa ia juga bisa hidup mandiri. Namun Koshiro menyesali perbuatannya kepada Musashi. Tidak seharusnya ia berkata seperti itu. Koshiro hanya hebat dalam hal mencari makan saja, sementara ia lemah dalam menghadapi iblis. Tidak seperti Musashi yang hebat dalam hal itu. Ternyata Musashi juga menyesali perbuatannya karena tak seharusnya mereka berdebat untuk sesuatu yang tidak penting. Lalu Musashi memutuskan untuk kembali dan berbaikan dengan Koshiro. Tetapi alangkah terkejutnya saat Musashi melihat Koshiro tergeletak dengan luka di tubuhnya. Saat Musashi akan menolong Koshiro, tiba-tiba muncul wanita berambut hijau yang bernama Sukumi. Lalu ia menyerang Musashi. Sukumi meminta kepada mereka untuk menyerahkan barang berharganya termasuk Kitetsu yang Koshiro miliki. Jika tidak, Sukumi mengancam akan melukai Musashi seperti Sukumi melakukannya kepada sahabatnya. Mendengar hal itu, Musashi pun tak tinggal diam. Ia melawan Sukumi terus-menerus hingga wanita itu terpojok. Saat Sukumi terpojok, Sukumi mengeluarkan rayuan mautnya. Koshiro menyarankan untuk berhati-hati kepada wanita itu.
Namun Musashi nampak bingung dengan perilaku Sukumi yang berubah menjadi baik. Sukumi berkata kalau ia suka pria kuat dan tampan. Sukumi juga rela melakukan apa saja demi Musashi. Lalu Sukumi memperlihatkan bola kembar yang wanita itu miliki. Musashi yang masih normal akan wanita cantik di depannya, ia mencoba memegang daging tanpa tulang itu dengan tangannya. Namun Sukumi memperlihatkan kelicikannya. Seketika Sukumi mengeluarkan senjata dan akan menyerang Musashi. Namun Musashi tak tergoda begitu saja, ia langsung melempar wanita itu. Sukumi sedikit heran mengapa Musashi tidak tergoda akan kelicikannya, padahal Koshiro tumbang karena rayuan mautnya itu. Saat Sukumi akan bertarung serius dengan menggunakan alat yang tidak pernah dilihat oleh Musashi sebelumnya, tiba-tiba suara peringatan menghentikannya. Sukumi pun langsung panik dan pergi dengan membawa Kitetsu yang mereka miliki. Musashi dan Koshiro yang melihat hal itu, ia memutuskan untuk mencarinya dan merebut kembali Kitetsu miliknya. Lalu kita diperlihatkan wanita itu memasuki kastil Bushidan dan menemui pimpinannya yang bernama Kosameda. Sukumi yang takut dengan Kosameda, ia lalu melaporkan kalau Sukumi berhasil mendapatkan Kitetsu yang Kosameda perintahkan. Di sisi lain, Koshiro dan Musashi akhirnya sampai di gerbang kastil Bushidan. Mereka menyadari kalau kastil yang di depannya itu mirip seperti kastil milik Takeda. Mereka berpikir kalau di dalamnya terdapat banyak Bushidan seperti kelompok besar Takeda. Akhirnya mereka memasuki kastil Bushidan untuk mencari Sukumi. Namun di kastil itu nampak sepi, tidak seperti yang mereka bayangkan tadi. Lalu mereka disambut oleh Sukumi yang nampak senang. Sukumi berjanji akan mengembalikan Kitetsu miliknya, asalkan mereka mau mengikutinya. Walaupun mereka curiga akan tingkah laku Sukumi, mereka pun lanjut mengikutinya. Saat di ruangan kastil, mereka terkejut karena ada desa di dalam kastil itu. Musashi juga melihat kehidupan mereka semua yang nampak damai. Sukumi menjelaskan bahwa masyarakat yang tinggal di sana adalah kelompok yang mendukung para Bushidan untuk melawan para iblis. Mereka yang tinggal di sana terdiri dari pengrajin senjata, petani, dokter, pengembala, dan lain-lain. Mereka hidup seperti itu selama lebih dari 100 tahun. Bushidan adalah keluarga yang bertarung bersama-sama dengan mereka. Anak-anak yang ada di sana juga berlatih untuk menjadi Bushidan. Kemudian Sukumi bercerita kepada Musashi kalau orang yang ada di sana adalah keluarga besar. Karena dirinya telah kehilangan seluruh anggota keluarganya. Atas hal itu Sukumi memutuskan untuk menjadi Bushidan untuk membunuh para iblis. Mendengar hal itu, Musashi juga berkata kalau dirinya juga melalui hal yang sama. Tak lama kemudian Kapten Kosameda menghampiri Sukumi. Tapi di sana ada yang aneh dengan sikap Sukumi. Ia terlihat sedang memendam ketakutannya saat melihat Kosameda. Entah apa yang ditakutkannya. Saat malam hari, mereka berdua dijamu dengan makanan yang mewah oleh Kosameda. Kosameda juga mengajak mereka berdua untuk berteman. Musashi yang mendengar itu menyangka bahwa Kosameda adalah orang yang baik, tapi tidak dengan Koshiro. Koshiro menganggap bahwa ada yang aneh dengan sikap mereka. Di saat sedang menikmati hidangan, Kosameda bertanya tentang Kitetsu yang Koshiro miliki. Ia menganggap bahwa mereka berdua adalah Bushidan dari kelas atas dan sudah banyak membunuh iblis. Mereka berdua hanya tertawa, lalu Kosameda memberikan penawaran untuk mereka berdua. Mereka diajak bekerja sama untuk membunuh iblis Kishin di area kastil itu. Sebagai gantinya, Kitetsu yang mereka dapatkan akan dibagi dua. Sepertinya mereka berdua tidak mengetahui Kitetsu yang Kosameda katakan. Mendengar itu, sikap Kosameda berubah. Ia lalu memerintahkan Sukumi untuk mengikat mereka. Sukumi langsung mengeluarkan pedang Kitetsu miliknya dan mengikat mereka berdua. Mereka juga dikurung di penjara bawah tanah, walaupun semua itu dilakukan Sukumi dengan terpaksa. Kemudian Sukumi dimarahi oleh Kosameda karena telah gagal menjalani misinya untuk membawa samurai terkuat kepadanya. Lalu Kosameda memerintahkan Sukumi untuk mengarahkan seluruh penduduk kastil karena Kitetsu yang mereka miliki kurang. Walaupun Sukumi berkali-kali memohon kepada Kosameda agar tidak mengarahkan seluruh penduduk kastil karena kebanyakan dari mereka adalah perempuan, anak kecil, dan juga orang tua. Dengan mengerahkan mereka semua sama saja dengan bunuh diri. Namun Kosameda tidak menghiraukannya, malah berkata jika seluruh Bushidan telah ditakdirkan untuk melawan iblis,
Jika mati saat melawan iblis adalah kebahagiaan terbesar untuk seorang samurai. Mendengar hal itu, Sukumi hanya bisa ketakutan dan terus-menerus dengan terpaksa menerima perintah yang tidak manusiawi itu. Lalu Sukumi mengunjungi Koshiro dan Musashi yang berada di dalam penjara. Sukumi meminta semua kitetsu yang mereka miliki untuk pertempuran besar melawan iblis. Tapi lagi-lagi Musashi tak mengerti kitetsu yang Sukumi bicarakan. Lalu Sukumi menjelaskan jika kitetsu adalah pecahan-pecahan kecil berkilau yang berasal dari tubuh dewa iblis. Saat tubuh iblis hancur dan mati, mereka akan mengeluarkan pecahan-pecahan berkilau. Itulah yang disebut kitetsu. Kitetsu sendiri memiliki kekuatan yang dahsyat dan dapat digunakan untuk melawan iblis. Tetapi Musashi melihat sikap Sukumi yang sangat aneh, seperti menahan sesuatu. Namun Sukumi masih mengelaknya. Dalam hatinya berteriak bahwa ia sangat menentang perintah mengerahkan penduduk untuk bertarung melawan iblis. Namun ia tidak berani mengungkapkannya. Sambil bersedih, Sukumi berlari meninggalkan mereka berdua. Sementara Musashi dan Koshiro masih bingung akan sikap Sukumi seperti itu. Oke minasan, segitu dulu alur cerita Orient episode kali ini. Jangan lupa subscribe channel Mimin agar kalian tidak ketinggalan cerita lanjutannya dari channel ini. See you next video. Bye-bye.